Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di kegiatan di kelas sekolah penggerak nggih Bapak Faizal dan Bapak Misbah. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya keadaan Bapak-bapak yang ada di sini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau gini ya Bapak ya, kalau saya bertanya bagaimana kabarnya, maka harus dijawab dengan Alhamdulillah luar biasa. Bisa dipahami? Oke. Oke, bisa? Oke, kita mulai sekali lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kalau baik-baik saja kabarnya. Nih, sebelum kita mulai, Bapak-bapak, saya minta bantuan Bapak Misbah untuk memimpin doa. Oke, silakan Bapak Misbah. Mari Bapak dan Ibu kita awali kegiatan ini dengan doa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Misbah atas bantuannya untuk memimpin doa. Dan yang selanjutnya adalah kita akan melaksanakan kegiatan ice breaking terlebih dahulu. Kenapa kok ice breaking? Agar kita lebih semangat. Semangat. Semangat ya, agar kita lebih semangat ya. Ice breaking-nya kita tepuk-tepuk saja supaya kita tetap semangat ya. Nah, tepuknya bagaimana? Ketika saya bilang tepuk 1, maka Bapak-bapak tepuk 1 kali, kemudian tepuk 2, panjenengan tepuk 2 kali, tepuk 3, Bapak-bapak tepuk 3 kali. Bisa dipahami? Oke, bisa dimulai? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, sekarang diganti dengan tepuk merah itu untuk tepuk 1, tepuk kuning untuk tepuk 2, dan tepuk hijau untuk tepuk 3. Bisa dipahami? Coba tepuk merah 1 kali, tepuk kuning 2 kali, tepuk hijau 3 kali. Silakan didengarkan apa-apa saya. Tepuk hijau. Betul. Tepuk kuning 2. Ya, tepuk hijau. Tepuk kuning. Tepuk biru. Ya, loh. Kan cuman merah, kuning, dan hijau. Iya, biru kan tidak. Bagaimana perasaannya setelah ice breaking? Bingung. Semangat, luar biasa. Semangat tidak? Semangat lah. Semangat, harus tetap semangat. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya, Bapak. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem kurikulum di sekolah penggerak, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang literasi digital. Saya akan nge-share slide-nya, tunggu sebentar. Silakan diperhatikan baik-baik. Ini suara saya bisa terdengar, nggih? Jelas, Ibu. Sangat jelas. Tunggu sebentar. Bisa dilihat tampilannya. Bisa, komponen perangkat TIK. Iya, betul. Komponen perangkat TIK. Nah, komponen perangkat TIK. Apa sih singkatan dari TIK itu? Ayo, Bapak Faizal. Download. Apa ya? Saya lupa. Teknologi, bagaimana dengan informasi dan komunikasi. Ya, betul sekali. Jadi TIK itu adalah singkatan dari teknologi, informasi, dan komunikasi. Lalu kita lanjut.
Nah, ini adalah unsur-unsur komunikasi, di mana unsur-unsur komunikasi ini ada yang namanya sender and receiver. Nah, sender ini adalah pengirim dan receiver ini adalah penerima. Nah, ketika seorang pengirim ini mengirim pesan, maka dibutuhkan media. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur komunikasi. Nah, ini adalah persamaan antara unsur-unsur komunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Di mana unsur komunikasi yang pertama ada pengirim atau penerima, dan di TIK, perangkat TIK itu ada hardware dan software. Bisa didengar nggih? Sangat jelas suara saya? Jelas, jelas. Jelas ya. Jelas. Kemudian yang kedua ada pesan atau message di unsur komunikasi, dan di komponen perangkat TIK itu ada teks, suara, gambar, dan video. Nah, untuk selanjutnya itu di unsur komunikasi ada yang namanya medianya. Nah, kalau di TIK itu ada apa? Medianya ada apa ini? Suara. Kabel. Oh, kabel. Ya, yang ketiga, yang kabel dan kabel. Ya, Pak Misbah, nirkabel itu seperti apa sih maksudnya? Nirkabel itu tanpa kabel, Bu. Ya, betul sekali, yang tanpa kabel. Kabel Contohnya berarti seperti apa? frekuensi. Iya, contohnya seperti apa? Bluetooth. Sinyal. Ya, sinyal. Oh, Terima ya. kasih, Bapak. Sinyal. Nggih. Untuk selanjutnya yaitu unsur komunikasi ada umpan balik atau feedback. Nah, di TIK itu contohnya di indikator centang pada WhatsApp, tanda pesan sudah terkirim atau diterima oleh perangkat. Pak Misbah sama Pak Faizal, apakah sudah punya WhatsApp? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Di situ ada centang 2. Ya. Ya, nah itu adalah tanda indikatornya. Kalau sudah diterima. Begitu. Nah, selanjutnya ada unsur komunikasi itu ada gangguan. Di TIK itu ada yang dapat dikendalikan gangguannya dan ada yang tidak dapat dikendalikan. Bisa diberikan contoh Pak Faisal yang dapat dikendalikan, contohnya seperti apa gangguannya di perangkat TIK? Perangkatnya rusak karena butuh perawatan. Ya, butuh perawatan. Ya. Kemudian apalagi yang dapat dikendalikan? Yang dapat dikendalikan ya selain perangkat, softwarenya mungkin karena update-nya. Oh gitu, ya terima kasih banyak. Kemudian Pak Misbah, untuk yang tidak dapat dikendalikan contohnya seperti apa? Yang tidak dapat dikendalikan contohnya listrik mati. Ya, selanjutnya? Selanjutnya bencana alam. Bencana Bisa alam. enggak ya? Bisa Pak, kalau bencana alam itu Tiba-tiba gempa menyebabkan bumi gitu. sesuatu yang sangat mengganggu begitu, misalkan sinyal down, itu kan juga tidak bisa dikendalikan. Betul. Ya, terima kasih Pak Misbah dan Pak Faisal atas jawabannya. Mari kita berikan tepuk salut atas jawaban Bapak-bapak sekalian yang sungguh luar biasa. Nanti tirukan saya ya tepuk salutnya. Tepuk salut. Salut, begitu nggih? Salut. Tepuk salut. Salut. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang lainnya. Nah, ini apa sih? Kok di slide ini ada gojumenti.com? Jadi, Pak Misbah sama Pak Faisal ini saya minta untuk menyiapkan menyiapkan perangkatnya untuk masuk di menti.com. Silakan Bapak-bapak bisa menggunakan Mozilla atau Google Chrome. Menti.com. Ya, menti.com. Ya, kemudian silakan laptop apa pakai HP, Bu? Bisa, dua-duanya bisa, Pak. Karena ini berbasis link web based. Oke, sudah. Ya. Sudah. Nah, kalau sudah di situ kan ada kodenya, kode 1290 1180, silakan ditulis kodenya di situ, dimasukkan. Nah, yang ini. Betul? Iya, benar. Kendala apa yang sering terjadi dalam penggunaan PC atau laptop? Betul. Ya, betul. Ya, tadi ada yang menjawab lemot, memori penuh, baterai habis, hang, RAM-nya kecil, baterai lemah. Ini jawabannya Pak Misbah sama Pak Faisal ya?
Iya, Sul. iya. Ya, itu ini jawaban dari Bapak-bapak itu akan tampil di sini. Bapak-bapak cukup menjawab di situ, kemudian di sini sudah tampil. Ya, ini bisa Bapak-bapak gunakan untuk anak-anak, apalagi sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi dan sekarang lagi PPKM darurat juga karena dan sebentar lagi akan masuk. Bisa dipergunakan ini untuk kolaborasinya. Ini adalah bentuk dari mengenali gangguan pada TIK itu sendiri, Pak. Di slide ini ada gangguannya, nanti kalau ada gangguan otomatis ketika seseorang mengirimkan pesan akan terganggu, tadi tak akan terkirim kepada si penerima. Begitu. Selanjutnya, nah ini adalah evolusi perangkat TIK. Kita perhatikan yang pertama yaitu ada komputer. Nah, ini komputer ini kita perhatikan dari gambar 1, 2, dan 3. Ini kira-kira berbeda apakah sama? Berbeda atau Ya. sama? Beda. Kalau dari penggunanya sama. Kalau penggunaannya sama, tapi Iya, tapi dari segi hardware-nya itu yang berbeda. iya, betul sekali. Beratnya juga beda, Bu. Beratnya juga beda. Pasti lebih berat yang pertama. Iya, tapi ini ya Iya. Pak ya, perkembangannya juga beda ya Pak ya. Iya. Iya. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan di laptopnya Pak, di gambar 1, 2, 3, 4. Nah, ini kemudian ini ada tanda tanya. Kenapa kok ada tanda tanya? Mari kita perhatikan di laptopnya ini. Nah, ini ada laptop zaman dahulu Pak. Ini kan masih berat itu yang tebel. Oke. Ya, kemudian akan berkembang seperti ini. Dan Iya, bahkan sekarang berkembang tablet, banyak yang menggunakan tablet. Ya. Nah, untuk tahun 2025 atau 2030 ke depan ini akan berubah menjadi apa? Tentunya akan ada inovasi-inovasi terbaru. Nah, ini untuk yang handphonenya ini saya mau bertanya sama Pak Faisal dan Pak Misbah. Handphone apa yang pertama kali Bapak punya? Handphone yang nomor 3, Ibu. Yang nomor 3. Yang ini, Iya. Pak. Yang putih. Iya, yang putih. Oh, Sony Ericsson. Ini yang pertama. Iya. Kalau yang sekarang? Kalau sekarang Samsung. Samsung. Tipe apa, Pak? Tipe J7 Plus. Oke, sudah mengikuti zaman sekarang ya, Pak ya? Ya. Ya, kalau yang Pak Misbah, untuk HP pertama yang pertama kali dimiliki? Pertama kali Siemens. Siemens. Itu yang pertama kali dipunya ya Pak ya, Siemens ya Pak ya. Kotok itu. Ya. Kalau yang sekarang Pak yang mana Pak? Yang sekarang? Yang sekarang pakai Samsung. Yang sekarang pakai Samsung. Tipe apa Pak? Note 10 Plus. Oh, wow. Note 10 ya Pak ya. Sangat 10. Ini sangat mengikuti zaman sekarang ya Pak ya. Nah ini Pak, perangkat-perangkat ini yang digunakan di dalam sekolah penggerak nanti. Nah kita sebagai guru itu kan kita juga harus ini mengikuti zaman ya Pak ya. Tidak mungkin kita itu mengajari anak itu dengan teknologi di zaman kita kan tidak mungkin. Karena anak-anak itu kan hidup di zaman sekarang ya Pak ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologinya begitu Pak. Nah selanjutnya. Nah, ini adalah kemajuan teknologi. Pertanyaan itu apa, Bu? Tadi Bu jawabannya, Bu. Pertanyaannya mana, yang Pak? Tanda tanya itu loh, Bu. Yang tanda tanya ini untuk kedepannya inovasinya itu seperti apa lagi? Menurut belum Ibu? Tahu ya. Kita juga belum tahu, Pak. Iya, karena sekarang itu sudah revolusi industri 4.0 bisa. Besok itu 4.5 or 5.0. Oh, ya. Ya. Nah, kita perhatikan video berikut ini. Kita perhatikan sekali lagi. Nah, apa yang ada dan apa yang hilang? Silakan Pak Misbah. Apa yang bisa disimpulkan dari video ini? Yang hilang itu satu yang jelas mesin fax. Ya. Lalu? Kedua, telepon. Ya. Selanjutnya? Kamera jadul. Buku. Semuanya ya Pak hilang ya? Semuanya hilang. Yang ada apa yang ada?
Laptop. Laptop. Jadi apa yang bisa Handphone. disimpulkan dari video ini? Coba Pak Misbah, apa yang bisa disimpulkan? Nah, yang bisa disimpulkan adalah teknologi sekarang itu meringkaskan dari perangkat-perangkat yang lebih dulu. Ya, terima kasih Pak Misbah. Meringkaskan. Terima kasih. Betul, Mari betul Bu ya. betul sekali. Mari kita beri tepuk hebat untuk Pak Misbah. Tepuk hebat. 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 Terima kasih Pak Oke. Misbah atas jawabannya luar biasa. Untuk selanjutnya 100 sekali. Nah, ini adalah ragam perangkat TIK dalam sekolah penggerak. Ini adalah ada PC atau laptop, kemudian ada handphone. Ini yang wajib dipunyai di sekolah penggerak. Oh iya. Nggih, Pak nggih. Pak Misbah ini punyanya yang mana? Handphone, PC atau laptop atau punya semuanya? Punya semuanya Bu. Kalau Pak Faisal? Punya semua Bu. Punya semua nggih. Enggak punya semua, Bu. Punyanya laptop sama handphone. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting kita harus siap. Ya. Siap Yang penting belajar. siap lahir batin. Betul. Nah, selanjutnya yaitu spesifikasi perangkat TIK. Di sana ada sistem operasi yang digunakan itu apa, kemudian ukuran RAM, random access memory, dan besaran ROM, read only memory, dan lain-lain seperti storage memory, dan lain sebagainya. Nah, saya mau bertanya sama Pak Faisal, handphonenya sekarang itu RAM-nya berapa? RAM-nya 4, Bu. Sama, berarti sama handphone saya, Pak ya. Iya. Kalau Pak Misbah? Berapa ya sebentar? 12. 12. Mengikuti sekali ya Pak ya perkembangannya. Sepertinya baru beli itu handphonenya. Harus. Ya, karena semakin banyak aplikasi yang harus dituntut ya Pak ya. Nah, selanjutnya ini adalah cara mengetahui spesifikasi di PC atau laptop, tapi ini yang saya berikan contoh videonya adalah di Windows 10. Silakan diperhatikan. Ada tanda panahnya. Ajay. Nah, ini kalau kita mau ingin melihat free space-nya, misalkan perangkat kita ini lemot begitu. Nah, misalkan perangkat kita lemot, kenapa ya kok bisa lemot? Mari kita lihat dulu di sini penyimpanannya apakah sudah penuh ataukah belum gitu. Kita bisa lihat di situ tadi, ini adalah contoh dari Windows 10. Nah, ini yang di sini kan ada free space-nya ada 350 MB. Di sini sudah digunakan di data C itu berapa, kemudian di data D itu berapa, dan di data E itu berapa. Sisanya ada free space-nya 350 MB. Kalau misalkan perangkat Bapak-bapak ini lemot, berarti ada yang harus dihilangkan atau dihapus atau langsung dipindah ke yang lain, gadget yang lain. Begitu. Untuk selanjutnya yaitu platform TIK atau aplikasi dan pengoperasiannya. Jadi platform TIK atau aplikasi ini ada dua, ada yang application based, ada yang web based. Jadi ada yang berdasarkan aplikasi dan juga ada yang berdasarkan web. Nah, contohnya apa yang application based ini? Application based ini ada di PC atau laptop, kemudian di mobile. Dia sesuatu yang bisa di download begitu, jadi dia bisa tidak perlu link. Kalau yang web based ini dia ini butuh link web browser. Jadi Bapak-bapak bisa membuka Mozilla Firefox atau Google Chrome untuk membuka link tersebut.
Begitu. Nah, selanjutnya yaitu ini contoh apa ini aplikasi RKAS itu. Ini aplikasi RKAS ini adalah application base. Jadi dia yang bisa diinstal yang berdasarkan aplikasi. Mari kita lihat. Nah, ini application base. Kemudian format filenya itu bentuknya Excel and then install pada perangkat komputer desktop atau laptop ini bisa diinstal Bapak. Kriteria minimum sistem operasi yang diminta adalah Windows XP, Vista 7, 8 or 10. Nah, untuk selanjutnya yaitu dapodik. Nah, kita sudah mendengar kata dapodik. Tentunya ini adalah kata-kata yang tidak asing. Dapodik. Di dapodik ini itu kita tidak perlu menginstal, tapi kita itu cukup alamat linknya saja. Nah, ini yang dinamakan dengan web base. Nah, untuk selanjutnya kita ke refleksi di Twitter juga. Silakan dibuka, Bapak, Twitternya. Ini alamatnya. Ini alamatnya twitter.com. Sudah dibuka, Pak? Online. Sudah. Sudah, ini nanti saya berikan alamatnya ya, Pak, ya, linknya ya, Pak. Silakan ada apa-apanya, Bu, ya? Silakan diklik dulu. Memang nggak ada apa-apanya, Pak, blank. Dan tolong di situ dituliskan kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sudah. Ya, ini tolong diklik. Iya, sudah. Sudah, kemudian diklik di sini, Pak. Ya, diklik. Nah, di sini. Diklik di sini. Setelah diklik ini, teks, kemudian diklik di sini. Ini kan ada kota di situ. Ya, ini sudah. Ini siapa ini? Hadirnya teknologi sekarang membantu manusia agar semakin mudah dalam pekerjaan. Ini adalah kesimpulan yang kedua. Kemudian bisa ditarik lagi kesimpulannya. Ini ada kesimpulannya adalah saat belajar teknologi sejak dini jangan pernah menyerah. Hebat sekali. Ada yang mau nambahkan lagi kesimpulannya? Sudah? Kalau kita menambahkan langsung, Iya, Pak. Ini bisa dipakai, Pak, untuk anak-anak. Biar anak-anak nggak bosen. Sudah ya, Pak, ya? Oke. Sudah, Bu. Ya, dengan adanya kesimpulan tadi, maka berakhir sesi materi literasi digital kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ke depannya untuk anak-anak, untuk bapak-bapak sekalian. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Bu. Tepuk tangan, salut. Oke, sampai jumpa lagi. Tepuk semangat dulu untuk kita semua agar kita tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.